Molnupiravir adalah obat antivirus yang berpotensi sebagai game changer dalam perang melawan COVID-19. Dalam uji klinis, obat ini sudah terbukti dapat menurunkan risiko rawat inap dan risiko kematian sebanyak 50% bagi orang dewasa yang terkena COVID dengan gejala ringan dan sedang. Salah satu keunggulan dari obat ini dibanding dengan obat lainnya, nantinya obat ini bisa didapatkan dengan mudah dan bisa diminum di rumah. Welcome to my channel, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Molnupiravir nggak gampang disebutkan, tapi ini adalah pil antivirus yang diharapkan dapat berpotensi sebagai game changer dalam perang melawan COVID-19. Dalam uji klinis, obat ini sudah dibuktikan dapat mengurangi risiko rawat inap dan risiko kematian sebanyak 50% untuk orang dewasa dengan gejala COVID yang ringan atau sedang. Jadi penelitiannya menunjukkan orang dewasa dengan gejala COVID ringan atau sedang kalau diberikan obat ini, kemungkinan masuk rumah sakit dan kemungkinan meninggal berkurang sebanyak 50%. Very signifikan. Salah satu keunggulan dari obat ini dibanding dengan obat antivirus yang lain adalah nantinya obat ini akan bisa didapatkan dengan mudah dan bisa dikonsumsi di rumah. Jadi untuk mengkonsumsi obat ini, pasien tidak perlu nginep di rumah sakit atau tidak perlu dikonsumsi di klinik, bisa dikonsumsi di rumah. Jadi apakah molnupiravir itu? Jadi ini sebenarnya obat apa? Molnupiravir awalnya dikembangkan untuk mengobati influenza dan diberikan dalam bentuk kapsul sehingga bisa dikonsumsi di rumah. Obat ini dapat menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 yang adalah penyebab dari COVID-19. Mekanisme atau cara obat ini bekerja dinamakan lethal mutagenesis. Obat ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mereproduksi genetik material dari virus, sehingga kopi virus yang baru ini rusak dan defektif, jadi tidak berfungsi. Virus yang baru jadi tidak berfungsi karena genetik materialnya sudah rusak saat replikasi. Obat ini ditemukan di Emory University di Atlanta dan dikembangkan oleh perusahaan obat Merck dan Ridgeback. Seberapa efektif sih obat ini? Molnupiravir seperti yang saya sebutkan tadi dapat mengurangi risiko rawat inap dan risiko kematian sebanyak 50%. Dan ini ditemukan dalam studi randomized control trials. Dalam studi ini, partisipan dibagi menjadi dua. Yang satu yang mendapatkan obat molnupiravir, yang satu lagi mendapatkan obat kosong. Tapi baik pasien dan yang meneliti tidak tahu apa yang mereka dapatkan. Jadi artinya the study is blinded. Dari 385 pasien yang mendapatkan obat molnupiravir, 28 pasien atau 7,3% dirawat di rumah sakit. Ini dibandingkan dengan 53 dari 377 pasien, artinya 14,1% yang mendapatkan placebo atau obat kosong. Sampai hari ke-29, tidak ada kematian yang dilaporkan pada pasien yang menerima molnupiravir. Tapi 8 meninggal pada kelompok placebo. Jadi tidak ada yang meninggal di kelompok yang mendapatkan obat molnupiravir. Dan mereka yang tidak mendapatkan obat atau mendapatkan obat kosong, ada 8 orang yang meninggal. Ya, ini adalah temuan dari studi ini. Tapi jumlah pasien dalam penelitian ini relatif kecil, sehingga penelitian lebih lanjut masih diperlukan.
Tapi hasil sementara menunjukkan hasil yang menggembirakan. Merck dan Ridgeback di sebuah konferensi pada bulan September bulan lalu mengatakan bahwa penelitian awal menunjukkan molnupiravir dapat menggagalkan varian dari COVID-19 termasuk varian Delta dan varian Gamma. Apakah perbedaan antara molnupiravir dengan obat-obat COVID lainnya atau antivirus lainnya? Remdesivir yang juga antivirus yang pernah juga digunakan untuk COVID dan monoklonal antibody ini diberikan melalui infus atau melalui infus intravena. Ini harus dilakukan di rumah sakit atau di klinik, tidak bisa dilakukan di rumah. Masalahnya kalau obat ini harus diberikan di klinik dan di rumah sakit, maka orang yang terkena infeksi ini bisa menularkan ke pasien yang lainnya yang datang ke klinik bukan karena COVID dan juga bisa menularkan ke nakes yang menanganinya. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari obat yang diberikan dengan infus. Molnupiravir ini punya keunggulan karena bisa diberikan dalam bentuk kapsul. Kemungkinan harganya juga lebih murah, sekitar sepertiga dari biaya pengobatan antibodi monoklonal atau monoklonal antibody. Tapi sebenarnya masih tetap mahal, sekitar $700 jika molnupiravir ini diberikan selama 5 hari. Biayanya sekitar $700. Jadi antivirus yang aman, murah, terjangkau, dan mudah didapatkan ini adalah obat yang ideal untuk memerangi COVID-19. Steroid dan obat pengencer darah telah terbukti dapat meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Tidak secara langsung melawan virus, tetapi dengan mencegah memburuknya gejala COVID-19. Obat molnupiravir ini diminum setiap 12 jam selama 5 hari untuk orang dewasa dengan gejala ringan dan sedang. Studi ini masih berlangsung untuk menemukan dosis yang paling manjur. Sekarang efek sampingnya apa? Analisa sementara tidak menemukan peningkatan efek samping yang signifikan. Ya, pada grup yang menerima molnupiravir hanya sekitar 1,3% dari peserta berhenti karena efek samping, dibanding dengan 3,4% pada kelompok placebo. Kelompok placebo efek sampingnya ternyata lebih tinggi. Namun uji klinis ini dilakukan dalam jumlah pasien yang relatif kecil. Jadi untuk kemudian hari diperlukan uji klinis yang melibatkan jauh lebih banyak pasien untuk menentukan apakah obat ini aman. Beberapa negara sudah order obat ini termasuk Singapura, Australia, dan tentunya Amerika sendiri, di mana obat ini diteliti. Obat ini masih menunggu Emergency Use Authorization atau approval dari FDA dan approval dari otoritas regulasi negara masing-masing. Versi generik obat ini juga akan diproduksi di India dan ini dapat menguntungkan atau berguna bagi lebih dari 100 negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Apakah obat ini bisa menjadi pengganti vaksin? Jawabannya tidak. Vaksin tetap adalah menjadi pelindung yang paling efektif dalam melawan COVID-19. Namun kasus COVID-19 ini akan terus terjadi bahkan pada masyarakat yang tingkat vaksinasinya tinggi seperti Singapura. Hal ini berarti terapi antivirus ini akan berperan penting sekali dalam membatasi keparahan penyakit terutama pada orang tua dan pada orang-orang yang kekebalan tubuhnya lemah di mana vaksin menjadi kurang efektif. Hal yang tidak kalah penting dalam melawan COVID-19 adalah tindakan pencegahan seperti social dan public health measures. Misalnya pemakaian masker dan menjaga jarak. Ini adalah kunci utama dalam mencegah penularan virus dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini.
Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Saya Dr. Tony Setiabudi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.